Halo lagi semuanya, ketemu lagi di channel Semikonduktor. Jadi di video kali ini saya akan membuat power bank untuk router atau untuk device yang 12 volt. Lebih tepatnya bukan power bank tapi UPS. Jadi sebelum kita menggunakan UPS, kita harus tahu untuk pengetahuan kalian saja. Perbedaan UPS dan power bank itu ada pada kegunaannya. Jadi kalau UPS itu dia bisa langsung memberi daya backup ke alat yang kita gunakan. Tapi kalau power bank itu kalau alatnya sudah mati, baru dia bisa memberikan suplai daya ya. Jadi singkatnya kalau UPS itu dia otomatis, tapi kalau yang kalau UPS itu otomatis, tapi kalau yang power bank itu dia manual ya. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah baterai 18650. Ini saya belinya harganya sekitar 20 ribuan. Dan ini kapasitasnya 2200 mAh, nggak tahu benar atau enggak, tapi harusnya benar lah. Dan kalau misalnya kurang, itu dia masih bisa menyuplai daya ke router. Karena router sendiri waktu itu sudah pernah saya coba, dia hanya memakan daya 0,3 ampere. Itu untuk daya yang lemah. Tapi kalau untuk daya yang kuat, dia mentok-mentok itu di sekitar 0,4 ampere. Jadi kalau 0,4 ampere di supply dengan baterai yang real kapasitasnya 2000 mAh, itu dia bisa bertahan sekitar 5 jaman. Dan itu pasti sudah lebih dari cukup lah untuk mati lampu ya. Jadi sekarang kita akan coba kita akan membuatnya, dan langsung saja simak perakitannya. Lalu saya akan mengukur tegangan simpan baterai ini. Harusnya dia ada di sekitar 3,8 ya. Ya, dia ada di 3,9 dan itu nggak jauh-jauh banget. Jadi oke. Sama. Dan yang ini juga sama. Jadi semua baterai ini bagus dan kita akan langsung rakit ya. Ini jangan lupa tambahkan BMS supaya ada proteksi overcharge dan over discharge. Kalau tidak, baterainya juga bisa rusak ya, bisa meledak. Jadi lebih baik menggunakan alat ini. Oke, jadi baterainya ini dirangkai secara seri ya, bukan paralel. Jadi output tegangannya nanti di 12 volt ya. Karena router yang akan kita supply dayanya dengan power bank ini, UPS ini, dia tegangannya 12 volt. Dan di sini saya menggunakan 3 baterai. Kenapa tidak 2 terus diberi step up? Jadi saya ingin meningkatkan efisiensinya dari baterai ini. Jadi kalau pakai step up sama step down itu kan ada toleransinya. Dia misalnya toleransinya 95%, berarti 5% dayanya kebuang ya. Dan itu diminimalisir supaya daya tahan routernya juga lebih awet ya. Daya tahan baterainya. Oke, jadi bisa dilihat ini avometernya, dan saya akan mengukur dari positif ke negatif. Jadi baterai 1 dia muncul tegangan muncul tegangan 3,9 volt. Lalu di baterai kedua ini harusnya sama,
baterai kedua dia harusnya 7. Oke, benar, 7,8. Sini masuk. Oke, masuk. Dan harusnya di sini berakhir di 12 volt. Ya, benar. Dia 11,73 ya. Jadi ini sudah benar. Dan untuk menyambungkan ke BMS kita gunakan layoutnya di sini. Ini sudah diberi tanda. Baterai main 12 volt yang bagian main itu kita hubungkan ke B min, lalu 7,4 volt kita hubungkan ke B2, lalu B plus ini kita hubungkan ke baterai yang plus 12 volt, dan yang 3,4 volt itu di B1. Oke, jadi ini tripodnya sudah saya ambil dan kita akan mengkoneksikannya seperti ini ya. Oke, dapat dilihat routernya menyala ya. Sebentar, saya akan ambilkan baterai dulu. Ya, ini bisa dilihat indikatornya. Ini ampere meter. Jadi voltasenya dihiraukan saja, itu karena tegangan baterai ya itu. Kalian cukup melihat ampernya saja. Ini terbaca 00. Dan kita coba untuk menyalakan router. Oke, dia ampernya berubah menjadi 0,15 lalu naik ke 0,24 ya. Oke, naik lagi 0,23. Dan setelah memancarkan sinyal dia menjadi 0,28. Dan dia berhasil ya memancarkan sinyal, tidak ada masalah. Lalu ini akan saya kasih kotak dulu ya, jadi supaya aman gitu ya. Dan ini akan saya jadikan UPS ya. Jadi akan saya lanjut ke video selanjutnya. Oke, jadi ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Di sini kotaknya sudah datang, terus jacknya sudah datang juga. Di sini saya juga sudah ada switchnya, dan sekarang akan saya rangkai. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan fuse. Ini sudah saya sambung dengan kabel ya fuse-nya. Paling tidak 3 ampere ya fuse-nya, supaya kalau routernya ngepick daya itu dia tidak langsung putus ya. Jadi ini akan saya lubangi dulu kotaknya di kanan dan kiri untuk tempat lubang kabel dan inputnya ya. Lalu nanti akan saya tambahkan voltmeter juga di sisi sampingnya supaya kita tahu, dan tentu saja kita kasih saklar supaya tidak nyala terus ya voltmeternya. Dan ini baterainya sudah jadi tapi gak pas ini ya. Mungkin gini aja ya naruhnya, miring gini. Oke lah, akan saya rangkai dulu. Oke, jadi ini sudah jadi ya, dan sudah saya rangkai. Ini sudah siap dipakai. Sekarang akan saya tutup. Untuk rangkaiannya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya, supaya tidak salah rangkai seperti saya. Oke, jadi sudah saya tutup dan ini sudah siap digunakan ya. Tadi saya bilang ini saya sudah siapkan sebuah router untuk mencobanya. Nah, ini sudah tercolok ya ke alat ini, tidak ada kemana-mana. Sekarang kita akan nyalakan router powerbanknya. Oke, routernya langsung menyala dan voltmeternya juga ikut menyala ya. Jadi ini sukses. Tapi apakah untuk mati lampu bisa? Sekarang akan kita coba. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah adaptor 12 volt. Dan sekarang akan saya colok ya di powerbank ini. Lalu kita coba untuk
tancapkan di router. Lalu kita nyalakan. Oke, dia jadi mengisi ya. Ada 12,2. Nah, ini kita tunggu sampai nyala dulu. Oke, jadi dia sudah menyala ya. Ini lampunya cuma 3 karena tidak ada koneksi internet. Jadi sekarang akan saya coba untuk mencabut tegangan 12 voltnya. Ya, bisa dilihat routernya tidak mati sama sekali ya. Jadi untuk yang sering mati lampu 3 detik nyala lagi, ini mungkin juga bisa untuk preferensi UPS supaya ndak mati lampu habis itu nyala lagi routernya lama lagi gitu kan, menjengkelkan. Jadi mungkin ini alat ini bisa jadi preferensi buat kalian supaya listriknya tidak sering routernya tidak sering mati ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya tentang cara membuat UPS untuk router 12 volt ya. Jangan lupa klik like dan share ke teman kalian jika teman kalian ada yang mengalami hal serupa ya. Dan subscribe juga jika kalian merasa konten ini berguna ya. Bye bye.